Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dari program studi PGST Penjas EPOKLP dengan NIM 1703637. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Bapak dosen melalui aplikasi Zoom. Untuk pertanyaannya ini pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk UTS. Adapun pertanyaan yang pertama, jelaskan sifat dan konsep perencanaan. Menurut saya pribadi, perencanaan merupakan suatu proses yang perlu ditempuh oleh seorang pendidik khususnya untuk memberikan ilmu yang didapatkan dan mentransferkan ilmu kepada siswanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Adapun tujuan pendidikan yang perlu ditempuh oleh seorang guru ataupun pengajar tidak lepas dari KI ataupun KD serta kurikulum yang diberikan oleh pemerintah dan digunakan pada negara tersebut. Adapun kurikulum yang digunakan pada saat sekarang ini menggunakan kurikulum 2013 dengan revisian yang terbaru. Ya. Kemudian apabila seseorang guru tidak melaksanakan ataupun tidak membuat perencanaan, maka pengajarannya itu akan dilaksanakan secara otodidak, yang mana proses perencanaannya tidak sesuai dengan struktural dan bisa jadi ini memakan waktu yang relatif lebih rendah ataupun relatif lebih panjang karena itu tidak membuat estimasi waktunya secara struktural dan terorganisir. Kemudian sangat penting tentunya ketika guru akan mengajar membuat proses perencanaan terlebih dahulu supaya nantinya ketika pelaksanaan proses pembelajarannya lebih tersusun dan rapih dibuatnya serta terstruktur dan terorganisir. Jadi mulai dari metode, materi yang akan disampaikan, alat-alat serta disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan pada sekolah tersebut. Kemudian untuk sifat-sifatnya yang pertama, guru harus membuat perencanaan sedemikian rupa dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap orang. Jadi bahasanya tidak menggunakan bahasa kaku ataupun bahasa khusus yang mana jarang orang dapat dipahami dan dapat dipelajari, sehingga perencanaannya bisa ditafsirkan secara beda oleh orang pembaca, yang mana proses pembelajaran yang perencanaan yang disusun oleh si A ketika dibaca oleh si B dengan menggunakan bahasa yang kaku ataupun bahasa yang baku, itu beda penerjemahannya ataupun beda pembacaannya, serta yang intinya proses perencanaan ini harus dibuat sedemikian rupa dan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, bahasanya perencanaan ini harus bersifat fleksibel. Fleksibel ini jadi ketika proses perencanaan A dibuat dan ternyata dalam pelaksanaannya kondisi di lapangannya itu berbeda. Misalkan dalam proses perencanaan A tidak dipikirkan bahwasanya dalam pelaksanaannya akan cerah ataupun akan hujan. Ya, jadi ditulis saja cerah. Akan tetapi ketika pelaksananya hujan dan ternyata apa boleh buat, proses pembelajarannya bisa dialihkan ataupun bisa dipindahkan ke dalam kelas, sehingga menggunakan metode yang B. Jadi proses perencanaan ini harus bersifat fleksibel, maksudnya ya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, harus ajeg ataupun konsisten. Jadi ketika proses di lapangan berbeda dengan proses perencanaan yang telah dibuat, sedemikian rupa proses perencanaannya itu harus disesuaikan dulu dengan proses perencanaan supaya apa yang disusun menjadi pelaksanaan di lapangan yang sebenarnya. Kemudian semaksimal mungkin tidak merubah dulu konsep yang ada pada perencanaan itu, karena mau tidak mau proses perencanaan telah dibuat. Akan tetapi bila mana ini benar-benar kepepet dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka dari itu kita kembali lagi kepada poin yang kedua, yaitu fleksibel. Ya. Yang keempat, kita juga harus melaksanakan pembuatan perencanaan disesuaikan dengan faktor-faktor yang ada. Yang pertama, faktor sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu faktor waktu.
Jadi kita juga harus memerlukan dan harus mengestimasikan waktu yang digunakan seberapa lama, dan kemudian juga peralatan yang ada di sekolah itu seperti apa. Jangan sampai memaksakan kehendak. Memodifikasi suatu alat ataupun proses permainan itu boleh saja, akan tetapi tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, proses perencanaan itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Kemudian juga yang terakhir, proses perencanaan ini benar-benar harus lengkap. Ya, mulai dari program maksudnya metode, tujuan, KI dan KD, kemudian juga bahan materinya serta peralatan dan estimasi waktunya harus benar-benar disusun dengan lengkap. Yang selanjutnya yaitu ini pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep belajar dan perencanaan dalam Penjaskes. Ya. Konsep belajar. Belajar merupakan suatu proses pendewasaan seseorang ataupun memanusiakan manusia dalam segi pendidikan jasmani, khususnya untuk kita calon pengajar penjas. Kenapa proses pendewasaan? Karena pada dasarnya seseorang ketika belum dewasa ataupun belum memahami suatu pengetahuan yang awalnya belum tahu menjadi tahu, itu merupakan suatu proses pendewasaan. Ya, ibaratnya saya yang awalnya belum memahami tentang penjas, dan alhamdulillah setelah melakukan perkuliahan ini selama 7 semester, alhamdulillah sudah tergambar tentang kepenjasan serta lebih memahami tentang penjas yang sebenarnya itu seperti apa. Dan tidak lepas juga dari konsep belajar. Ya, konsep belajar dan perencanaan dalam penjas ini suatu penting gitu ya. Kembali lagi kepada tadi yang nomor 1, proses perencanaan yang telah disinggung itu pada nomor 1. Proses perencanaan dalam penjas tidak luput dari 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Jadi dalam penjas itu penjas itu cuma dibilang olahraga, itu salah. Tetapi dalam penjas juga harus mempelajari dan memahami 3 aspek. Yang pertama kognitif. Kognitif itu merupakan pengetahuan. Jadi jangan sampai kita hanya memain bola, tapi kita juga harus tahu tentang pengetahuan apa sih itu sepak bola, peraturannya seperti apa, serta lapangannya seperti apa. Yaitu minimalnya seperti itu. Yang kedua, aspek afektif. Nah, dalam pendidikan jasmani juga diajarkan bahwasanya sikap-sikap yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Karena pada dasarnya aspek kognitif ini aspek afektif ini lebih dominan dipelajari oleh siswa melalui aktivitas outdoor, salah satunya seperti ya pendidikan jasmani. Kemudian yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Psikomotor maksudnya ini tuh adalah keterampilan. Ya, selain tadi pengetahuan, serta kita juga harus memahami keterampilan untuk mencapai kebugaran jasmani ataupun mencapai tujuan pembelajaran yang semestinya. Itu kita tentunya memerlukan keterampilan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan esensi pendidikan jasmani pada masa COVID-19. Esensi pendidikan jasmani ketika COVID-19 sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan karena pada dasarnya yang pertama untuk menjaga kebugaran jasmani, yang kedua untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, yang selanjutnya yaitu untuk mempelajari pendidikan jasmani secara bertingkat, maksudnya sesuai dengan KI dan KD yang perlu dipelajari oleh setiap siswa didik itu. Kemudian juga dalam pendidikan jasmani tidak hanya melaksanakan kebugaran jasmani, akan tetapi melatih kognitif serta psikomotor serta motoriknya juga. Ya, ketika seseorang tidak bergerak ataupun tidak melaksanakan kebugaran jasmani di setiap harinya, tentunya yang pertama kebugaran jasmaninya itu akan berendah, akan turun juga, sehingga menimbulkan imunitas yang jelek ataupun rendah juga. Beda halnya dengan seseorang yang sering melaksanakan aktivitas jasmani ataupun pendidikan jasmani, imunitas tubuhnya akan meningkat ataupun akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Ya, dengan melaksanakan kebugaran jasmani juga ataupun pembelajaran pendidikan jasmani, nah itu akan meningkatkan ataupun menimbulkan hormon yang mana hormon tersebut dapat meningkatkan kegembiraan dan kesenangan ketika seseorang sedang melaksanakan gerak tubuh ataupun gerak aktivitas jasmani serta permainan ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi perlu sekali ketika seseorang mempelajari pendidikan jasmani pada masa COVID-19 ini. Nya 3. Ya, mungkin barangkali itu yang
bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.